کجا میری؟ بلند شو. کجا میری؟ فقط باز به شوهرش بگو. دروغ میگه. وقتی کارم تموم میشه یه دقم خونش نمیمونم. درم که همیشه واسه بخون. آخه زنه که جنده واسه چی؟ واسه چی؟ ناموس واسه مرد نمیشه ریختا فقط حمایت کن نره این پدیاره با من خیانت کرده Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Film ini berjudul The Stoning of Soraya, diangkat dari kisah nyata yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Cerita ini berlatar di sebuah desa kecil di Iran, di mana seorang wanita ibu rumah tangga difitnah berselingkuh oleh suaminya sendiri. Meskipun tanpa bukti, sang suami melakukan berbagai cara dan berhasil bersekongkol dengan pemuka agama untuk membuat istrinya bersalah, hingga akhirnya wanita itu pun dihukum rajam sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan wanita ini, dan bagaimana hukum bisa diperlakukan sesuka hati oleh penguasa? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita selengkapnya. خبرش به گوش همه دنیا میرسه. Film dimulai dengan suasana desa yang suram dan senyap. Desa ini bernama Desa Kupaye, yang terletak di daerah terpencil di Iran. Kisah ini terjadi pada tahun 1986. Suatu hari, sebuah mobil yang dikendarai seorang wartawan melintas di desa itu. Wartawan ini bernama Freydun Sahebjam, keturunan Iran Prancis, di mana saat itu ia sedang menuju perbatasan Iran. Namun di tengah perjalanan, mobilnya rusak. Lalu ia menaiki angkutan umum sekaligus menderek mobilnya ke desa terdekat untuk mencari bengkel. Di tempat terpisah, kita akan diperkenalkan seorang wanita bernama Zahra yang berpakaian serba hitam. Dia berlari menuju tepi sungai lalu mengusir anjing yang memakan potongan tubuh dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Dengan raut wajah berduka, Zahra pun mencuci tulang belulang itu lalu menguburkannya. Sementara itu, Freydun akhirnya sampai di sebuah desa bernama Desa Kupaye. Di sana ia menemukan sebuah bengkel milik seorang pria bernama Hashim. Freydun meminta tolong agar mobilnya segera diperbaiki karena dia harus sampai di perbatasan sore ini. Awalnya Hashim menolak karena ia sedang libur. Namun karena Freydun memberi uang lebih, Hashim pun bersedia memperbaikinya. Menunggu mobilnya diperbaiki, Freydun memutuskan pergi ke warung kopi. Namun saat akan pergi, Zahra kembali muncul dan langsung menghampiri pria itu. Karena menyadari Freydun adalah orang asing, Zahra pun berbicara dalam bahasa Inggris dan ia bermaksud ingin menceritakan sebuah kejadian tragis di desa itu. Ia sengaja berbahasa Inggris supaya warga sekitar tidak mengerti apa yang ia sampaikan. Namun tak berapa lama, dua orang pria datang menghampiri dan langsung menyela pembicaraan. Salah satu pria itu bernama Ibrahim yang merupakan kepala desa Kupaye. Sedangkan pria bersorban bernama Hasan yang dikenal sebagai mullah atau seorang pemuka agama. Tanpa basa-basi, Ibrahim dan Hasan langsung mengatakan kalau Zahra adalah wanita yang tidak waras dan jangan percaya apapun yang dikatakannya. Kedua orang ini pun langsung menyuruh Zahra pergi. Setelah itu, Ibrahim dan Hasan mulai bertanya apa maksud dan tujuan kedatangan Freydun ke desa mereka. Freydun pun mengatakan kalau ia hanya singgah sebentar untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Karena masih penasaran, kedua orang ini menanyakan dalam rangka apa ia datang ke sini. Hingga akhirnya Freydun mengatakan
bahwa ia merupakan seorang jurnalis yang melaksanakan pekerjaan di perbatasan. Mengetahui bahwa pria ini adalah seorang wartawan, ekspresi mereka pun seketika berubah menjadi panik. Saat di warung kopi, Zahra ternyata sejak tadi telah mengikutinya. Freydun terlihat tidak nyaman dengan sikap wanita ini, namun Zahra tetap memaksa ingin bicara. Apalagi Zahra telah mengetahui bahwa Freydun merupakan seorang wartawan. Lalu ia melempar kertas untuk memberikan kode. Karena merasa penasaran, Freydun pun membuka kertas itu. Namun setelah dibuka, Freydun terkejut melihat ada sepotong tulang jari tangan manusia dalam lipatan kertas. Kemudian terlihat dena lokasi yang menunjukkan arah ke rumah Zahra. Freydun semakin penasaran apa maksud wanita itu. Sebagai seorang wartawan, ia merasa terpanggil dan ingin mendengarkan apa yang ingin Zahra ceritakan. Ia pun bangkit lalu mengikuti petunjuk lokasi tersebut. Hingga ia pun sampai di rumah Zahra. Freydun dipersilahkan masuk dan disambut dengan hangat. Freydun ingin memastikan apakah Zahra wanita waras atau tidak, seperti yang dikatakan Ibrahim dan Hasan sebelumnya. Namun Zahra memastikan bahwa dirinya adalah wanita waras. Ia pun mempersilahkan Freydun duduk dan ia akan membuatkan secangkir kopi. Setelah itu, Zahra mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu terjadi sebuah peristiwa kelam di desa ini, dan orang-orang di luar sana harus mengetahuinya. Freydun tampak serius menyimak. Lalu Zahra meminta Freydun mengambil alat perekam suara, dan ia akan menceritakan semuanya. Zahra berharap rekaman itu bisa disebarkan ke seluruh dunia, karena suara perempuan di desa Kupaya ini tidak pernah didengarkan. Freydun pun semakin penasaran, lalu ia menyalakan alat perekamnya. Zahra mulai menceritakan sebuah peristiwa tragis yang baru saja terjadi di desa Kupaya. Cerita bermula ketika seorang pria bernama Ali tengah berbicara dengan Hasan. Di sini Ali mengatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita muda, dan ia akan menceraikan istrinya saat ini bernama Soraya. Ali meminta bantuan Hasan sebagai pemuka agama untuk memuluskan rencananya. Awalnya Hasan tak terlalu menanggapi permintaan Ali. Namun Ali mengancam akan memberitahu warga kalau Hasan dulu pernah dipenjara dengan berbagai kasus kejahatan. Dan kalau para warga desa tahu, maka dirinya tak akan dipercaya lagi sebagai seorang mullah. Karena merasa terancam, mau tak mau Hasan pun menuruti permintaan Ali. Setelah itu, ia langsung pergi ke rumah Ali untuk menemui Soraya. Soraya merupakan sosok istri yang baik dan bersahaja. Ia juga seorang ibu rumah tangga yang sangat bertanggung jawab dalam mengurus keempat anaknya. Hasan pun menyampaikan keinginan Ali untuk menikah lagi. Namun Ali tidak mampu menghidupi dua orang istri. Lalu Ali memutuskan akan menceraikan Soraya dan tak akan memberikan nafkah. Apalagi menurut Ali, Soraya sudah tak lagi terlalu peduli dan tak sepenuh hati lagi melayaninya. Namun Ali akan memberikan rumah beserta isinya dan sebidang tanah untuk bertani. Namun Soraya menolak keinginan suaminya itu karena saat ini ia tidak memiliki pekerjaan, dan bagaimana mungkin ia bisa menafkahi keempat anaknya. Hasan terus mencari cara supaya Soraya mau bercerai. Bahkan Hasan rela menikahi Soraya dan menafkahi anak-anaknya, asalkan ia mau bercerai dengan Ali. Namun ternyata Zahra yang merupakan bibi Soraya sejak tadi telah mendengarkan pembicaraan Hasan dan Soraya. Menyadari ada yang tidak beres, Zahra pun muncul. Lalu ia mengusir Hasan. دو بچه برو گم شو بیرون یالا 2 نفر نشستی کنی گوره کثیف. Zahra tidak terima dengan maksud mullah ini yang ingin memaksa Soraya bercerai dan menjadikan Soraya sebagai istri sementaranya. Di sini Hasan tampak murka dengan sikap kasar Zahra yang mengusirnya. Setelah Hasan pergi, Zahra pun bertanya apakah memang benar Soraya telah mengabaikan perannya sebagai seorang istri sehingga Ali berkeinginan menikah lagi. Soraya hanya terdiam. Lalu ia memperlihatkan luka lebam di tubuhnya. Ia mengatakan selalu menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Tapi meskipun begitu, Ali selalu melakukan kekerasan padanya. Seketika Zahra menyetujui Soraya untuk bercerai. Namun Soraya menolak jika harus menjadi istri sementara Hasan. Lalu Soraya menceritakan alasan mengapa Ali ingin menyingkirkannya. Ternyata Ali ingin menikahi seorang gadis berusia 14 tahun.
gadis itu adalah anak dari seorang narapidana yang tengah menunggu eksekusi. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Ali berusaha mencari cara supaya hukuman ayah gadis itu bisa diringankan. Namun Ali meminta imbalan kalau ia berhasil membantu meringankan hukuman pria itu, maka orang itu harus menikahkan putrinya pada Ali. Beberapa hari berlalu. Saat itu Soraya sedang makan bersama keempat anaknya. Tiba-tiba Ali pulang ke rumah. Tanpa alasan yang jelas, ia langsung membentak Soraya di depan anak-anak mereka. Ternyata Ali marah dengan perlakuan Soraya yang mempermalukan dan menolak tawaran menikah dengan Mullah Hasan. Bahkan Ali menghasut kedua anak laki-lakinya dengan mengatakan ibu mereka seorang wanita yang tidak berguna. Ali terus merendahkan Soraya di depan keempat anaknya. Tak tahan dengan semua perlakuan Ali, Soraya pun membawa dua anak perempuannya keluar rumah. Namun Ali menghalangi dan melakukan tindakan kekerasan. Tanpa rasa kasihan, ia memukuli Soraya. Meskipun pada akhirnya Ali membiarkan Soraya keluar rumah, Soraya bergegas membawa kedua anaknya menuju rumah Zahra untuk berlindung. Sesampainya di rumah Zahra, Soraya menceritakan semua yang ia alami dan meminta agar ia dan kedua putrinya tinggal di rumah Zahra. Namun Zahra menolak karena itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Saat masih berbincang, tiba-tiba Hashim, si pemilik bengkel, mengetuk pintu rumah Zahra. Ia meminta bantuan Zahra untuk memeriksa istrinya yang sedang sakit parah. Tanpa berpikir panjang, Zahra pun langsung berangkat ke rumah Hashim. Sesampainya di sana, ternyata istri Hashim telah meninggal dunia. Sementara Hashim terus menenangkan anaknya yang menangis. Hingga akhirnya, dengan berat hati, Zahra mengatakan pada Hashim kalau istrinya telah tiada. Tentu Hashim sangat terpukul. Dan saat ia akan melihat istrinya itu, Zahra menghalangi. Karena di desa Kupaya ini, ada aturan yang melarang laki-laki melihat jenazah perempuan, meskipun orang itu adalah suaminya. Esok paginya, para warga mulai berdatangan untuk melayat. Di sana terlihat hadir beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama. Begitu juga dengan Ali tampak hadir di sana. Namun di desa Kupaya ini terdapat tradisi yang aneh, di mana para tetangga diperbolehkan mengambil barang-barang milik orang yang telah meninggal. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, karena harta benda orang yang telah meninggal dunia tak akan dibawa ke alam baka. Namun Soraya tidak setuju dengan kebiasaan ini. Meskipun sudah menjadi tradisi, ia tidak sampai hati melihatnya, lalu berusaha menghentikan para warga yang mulai mengambil satu demi satu barang-barang peninggalan istri Hashim. Karena menurutnya, Hashim masih punya anak yang harus ia nafkahi, dan harta peninggalan istrinya ini tentu masih sangat dibutuhkan keluarganya. Meskipun tak berhasil menyelamatkan semua barang, setidaknya Soraya mampu mengembalikan beberapa barang peninggalan istrinya pada Hashim. Hashim tampak sangat terharu dengan sikap Soraya yang sangat peduli pada keluarganya. Di sisi lain, Ali melihat situasi ini sebagai peluang. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana licik. Ia berniat menawarkan Soraya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Hashim. Tentu saja ini adalah jebakan untuk menyengsarakan istrinya. Soraya dengan senang hati mau menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah Hashim, meskipun ia menyadari bahwa pekerjaannya ini sangatlah rentan, di mana ia bekerja di rumah seorang duda, sementara dirinya adalah seorang istri. Selama bekerja, Soraya menjalankan pekerjaannya dengan baik dan selalu menjaga sikap dan kehormatannya. Setelah beberapa minggu bekerja, Soraya menerima upah pertamanya. Ia merasa senang karena akhirnya bisa memiliki uang sendiri, meski jumlahnya tidak terlalu besar. Setidaknya, ia tak perlu khawatir untuk memberi makan anak-anaknya. Bahkan Soraya mampu menyisihkan uangnya untuk ditabung. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Soraya, Ali diam-diam bersekongkol dengan Hasan untuk memfitnah Soraya. Mereka berdua menemui kepala desa Ibrahim dan menyebarkan isu bahwa Soraya telah berselingkuh dengan Hashim. Ibrahim tak percaya begitu saja, tapi Hasan terus memprovokasi dan meyakinkan sang kepala desa. Akhirnya, Ibrahim meminta Ali untuk membuktikan tuduhannya dengan membawa dua orang saksi. Namun ternyata Zahra telah mengetahui rencana jahat Ali dan Mullah Hasan. Ia pun meminta Ibrahim supaya tidak percaya dengan omongan Ali dan Hasan.
ia juga tidak akan membiarkan Soraya disakiti. Namun sang kepala desa ini tampaknya sudah mulai terpengaruh dengan hasutan Hasan. Dan sebagai kepala desa, ia akan memproses aduan ini. Mengetahui situasi Soraya dalam bahaya, Zahra mendatangi keponakannya itu dan menceritakan bahwa suaminya telah menjebaknya. Bahkan Ali dan Hasan telah bersekongkol dengan menyebar fitnah bahwa Soraya telah selingkuh dengan Hasyim. Zahra menyarankan supaya Soraya berhenti bekerja di rumah Hasyim. Namun Soraya tak percaya, di mana menurutnya itu semua hanyalah rasa khawatir Zahra yang berlebihan. تو هیچ وقت حواست به کاسه پشت نیم کاسه نیست. Untuk memuluskan rencana jahatnya, Ali dan Hasan menemui Hasyim. Mereka berusaha mengintimidasi Hasyim untuk membuat pengakuan kalau dirinya memiliki hubungan terlarang dengan Soraya. Karena menurut Ali dan Hasan, Soraya sering sekali terlihat keluar masuk ke rumah Hasyim, bahkan sering pulang malam. Hasan menakut-nakuti kalau perbuatan Hasyim ini bisa dituntut secara hukum. Tapi menurut Hasan, kalau Hasyim mengaku, maka Hasan akan membantunya lolos dari hukuman, dan Ali akan menuntut Soraya seorang diri. Untuk itulah Ali memaksa Hasyim untuk mengaku saja. Hasyim menolak permintaan Ali karena dirinya sama sekali tidak seperti yang mereka tuduhkan, dan Soraya ke rumahnya hanya untuk urusan pekerjaan. Menyadari maksud jahat mereka, Hasyim pun memutuskan pergi. Tak menyerah, Ali dan Hasan kembali mendatangi Hasyim. Mereka mencoba memanfaatkan kepolosan anak Hasyim untuk menjadi salah satu saksi. Sudah pasti Hasyim marah jika anaknya dilibatkan. Ali mengancam Hasyim membuat pengakuan. Kalau tidak mau, maka Ali akan menuntutnya karena telah berselingkuh dengan istrinya. Sebagai bukti, Ali pernah melihat Hasyim dan Soraya berbisik-bisik sambil tersenyum dan sering berduaan di dalam rumah hingga malam hari. Dan kalau sampai Hasyim dihukum, maka anaknya akan jadi yatim piatu. Karena merasa terancam, Hasyim dengan berat hati menyetujui permintaan Ali. Singkat cerita, Ali pun memukuli istrinya di depan banyak orang. Ia mengatakan dengan keras bahwa Soraya telah berselingkuh dan telah menjatuhkan martabatnya sebagai suami. Ali terus menghajarnya sambil meneriakkan tentang keburukan istrinya sebagai wanita jalang yang telah tidur bersama Hasyim. Para warga pun dibuat terkejut dan langsung mempercayainya. Soraya tak mampu berbuat apa-apa selain menerima pukulan demi pukulan dari suaminya. Tak berapa lama, Zahra datang menyelamatkan Soraya, lalu membawanya pulang ke rumahnya. Tak lama Ibrahim pun datang untuk menyelesaikan masalah ini. Di sana sudah ada Ali yang tiba lebih dulu. Ali langsung menghasut Ibrahim dengan mengatakan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Hasyim. Namun Soraya dengan tegas membantah semua kebohongan suaminya itu. Ali terus memfitnah Soraya, di mana dia mengatakan kalau dirinya pernah melihat Soraya dan Hasyim berdekatan sambil berbisik bahkan bersentuhan. Kemudian di hari yang lain, Ali juga melihat dari kejauhan di mana Soraya bertemu di jalan dan berbincang sambil tersenyum pada Hasyim. Ibrahim pun memastikan pada Soraya apakah semua yang dikatakan Ali itu benar. Soraya pun membantahnya, lalu ia meluruskan tuduhan Ali. Pada saat itu ia memang bertemu dengan Hasyim. Soraya mengatakan pada Hasyim kalau ia ingin mencuci di rumah. Setelah itu, barulah ia datang untuk menyiapkan makan malam di rumah Hasyim. Untuk meyakinkan Ibrahim kalau Soraya telah selingkuh, Ali pun keluar rumah untuk memanggil Hasyim sebagai saksi kunci. Zahra meminta Ibrahim untuk tidak melanjutkan permasalahan ini karena saling tersenyum bukanlah perbuatan yang salah di mata hukum. Tak lama, Hasyim pun tiba untuk dimintai kesaksian. Namun karena takut dan dibawa ancaman, Hasyim pun seolah membenarkan apa yang dikatakan Ali. Soraya sangat kecewa dan terkejut dengan pengakuan Hasyim. Padahal ia tahu bahwa semua ini adalah tipu daya Ali. Soraya tak menyangka
Bagaimana bisa Hashim sampai hati mendukung fitnah ini padanya? Padahal selama ini ia sangat menghormati almarhum istrinya dan sangat menyayangi anaknya. Soraya menangis dan terus membela diri dari semua tuduhan. چرا این حرف رو میزنی؟ زن تو دوست داشتم پسرتو نگه میدارم من کی کار خلافی کردم Tentu ini bukanlah perkara biasa. Untuk itulah Ibrahim ingin Hashim mengatakan dengan sejujurnya. Karena tak punya pilihan, Hashim tetap dengan pengakuannya bahwa semua yang dituduhkan pada Soraya adalah benar. Bahwa Soraya sering tidur di rumahnya, bahkan lebih dari itu. Soraya sangat hancur dengan semua fitnah yang dituduhkan padanya. Ia tak pernah menyangka bahwa jalan hidupnya berakhir seperti ini. Lalu Ibrahim mengatakan, jika Soraya ingin selamat dari semua tuduhan, ia harus membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Di desa Kupayeh dikenal sebuah aturan yang sangat tidak masuk akal, di mana ketika seorang suami menuduh istrinya berkhianat, maka si istrilah yang harus membuktikan diri tidak bersalah. Dan sebaliknya, jika si istri yang menuduh suami bersalah, maka si istri jugalah yang harus membuktikannya. Dan inilah salah satu gambaran kalau suara wanita di desa ini tidak pernah didengar dan selalu diabaikan. Hari berikutnya, Ibrahim mengadakan rapat bersama para tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk membahas permasalahan ini. Dan di sana turut hadir ayah Soraya yang ikut memutuskan nasib putrinya. Dan dari hasil rapat, Soraya dinyatakan bersalah dan harus dihukum rajam sesuai aturan hukum yang berlaku. Ayah Soraya pun mau tak mau menyetujui hukuman ini. Bahkan dia sendirilah yang mengumumkan di hadapan warga. محکومش کردم محکومه مقصره. Seketika para warga pun mulai melakukan persiapan. Seorang anak wanita berlari membawa selembar kertas untuk diberikan pada Zahra. Kertas itu berisi keputusan rapat bahwa Soraya akan dihukum rajam 1 jam lagi. Zahra diminta untuk menandatanganinya. Zahra sangat terpukul mengetahui Soraya diputus bersalah dan akan dihukum. Ia pun mengajak Soraya melarikan diri dari desa itu. Namun semuanya sudah terlambat. Ahli ternyata sudah mengantisipasi kemungkinan ini, di mana ia telah menyewa 2 pria bersenjata untuk mengawasi rumah Zahra dan memastikan Soraya tidak bisa pergi kemana-mana. Soraya pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain memasrahkan nasibnya. Ia menyadari bahwa tak ada lagi jalan keluar untuknya. Sebelum dibawa ke tempat eksekusi, Soraya memberikan pesan terakhir kepada kedua putrinya, lalu memakaikan kalung yang selalu ia pakai. Sementara kepada putrinya yang sulung, ia memberikan cincin peninggalan ibunya. Menyadari kalau dirinya akan berpisah selamanya dengan kedua putrinya, Soraya pun memeluk mereka dengan penuh cinta untuk terakhir kalinya. Sementara di lapangan, persiapan eksekusi mulai dilakukan. Warga desa menggali lubang sebagai tempat Soraya akan ditanam separuh badan untuk menjalani rajam. Sementara anak-anak terlihat mengumpulkan batu yang nantinya akan digunakan untuk melempar Soraya hingga tewas. Soraya kini sudah pasrah dan siap menghadapi hukumannya. Ia memakai gaun putih sebagai pertanda suci untuk dirinya yang tidak bersalah. Di sini Zahra berjanji akan menceritakan kebenaran pada anak-anaknya. Dan ia juga berjanji bahwa suatu saat akan menyuarakan ketidakadilan yang dialami Soraya ke seluruh dunia. Sementara di tempat terpisah, Ibrahim sholat dan berdoa sebelum acara eksekusi dimulai. Ia memohon diberi petunjuk kalau memang benar Soraya tidak bersalah, supaya dirinya tidak melakukan perbuatan yang zalim pada wanita itu. Hingga waktu eksekusi pun tiba. Soraya dibawa berjalan keluar rumah menuju lapangan desa. Sepanjang jalan orang-orang meneriakinya sebagai wanita hina. Sebagian warga terlihat melaga batu seakan sudah tak sabar untuk melempar Soraya. Saat sampai di lapangan, Ibrahim mengucapkan kata sambutan, di mana sebagai kepala desa, ia hanya melaksanakan hasil rapat yang memutuskan Soraya bersalah dan hari ini akan dieksekusi. Sedangkan Hasan kembali mengungkapkan kesalahan yang diperbuat Soraya
yang telah membuat nama desa mereka tercoreng, dan Soraya harus dihukum rajam untuk menegakkan aturan hukum. Namun saat sedang berpidato, sebuah mobil rombongan sirkus tiba-tiba muncul lalu menggelar acara untuk menghibur. Di sini Ibrahim sempat berpikir, apakah ini pertanda baginya untuk membatalkan hukuman? Namun entah mengapa, Ibrahim malah mengabaikan pemandangan tak biasa ini dan melanjutkan acara. وقتش رسیده. دعا کن. با همه وجود دعا کن. خدا توی بهشت منتظرته. Soraya pun menyampaikan pesan terakhirnya, di mana ia mengungkapkan kekecewaannya kepada seluruh warga desa karena telah menghukum dirinya yang tidak bersalah, termasuk kepada Ali yang memfitnahnya dengan kejam. Hingga akhirnya Soraya pun dimasukkan ke dalam lubang separuh badan dengan tangan terikat. بسه دیگه برین کنار. Ayah Soraya dipersilahkan untuk melakukan lemparan pertama. ابراهیم. Namun anehnya, beberapa kali lemparannya tidak mengenai Soraya. Kepala desa Ibrahim sempat ragu. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini juga pertanda bahwa Soraya tidak bersalah? Tapi Hasan segera menghasutnya dan meyakinkan bahwa hukuman ini harus dilaksanakan. Sementara Ali, tanpa rasa bersalah, terlihat tidak sabar untuk melakukan lemparan. Hingga lemparannya pun mengenai kening Soraya. Dan lemparan kedua tepat menghantam dahinya. Akhirnya, warga desa pun mulai ikut melempar satu persatu, hingga membuat Soraya tak berdaya bersimbah darah. Bahkan Ali, tanpa rasa kasihan, menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk ikut melempari. Setelah acara selesai, orang-orang pun meninggalkan lokasi, dan jenazah Soraya dibiarkan begitu saja. Kemudian para tukang sirkus yang entah dari mana datangnya terlihat menghampiri jasad Soraya, lalu menutupinya dengan kain hijau. Karena Soraya dianggap wanita hina, warga menolak menguburkan jenazahnya. Lalu Zahra meletakkan jasad Soraya di tepi sungai, dan tulang belulang yang ditemukan Zahra seperti yang kita lihat di awal film adalah tubuh Soraya yang dagingnya telah habis dimakan anjing liar. Dan inilah bagian akhir dari cerita Zahra. Freydun tampak terharu dan tak kuasa menahan kesedihan mendengar cerita ini. Lalu ia menutup rekamannya. Tak berapa lama, Hashim datang memberitahu bahwa mobil Freydun telah selesai diperbaiki. Sementara Mullah Hasan, Ibrahim, dan beberapa warga menunggu kedatangan Freydun di bengkel Hashim. Karena mereka mencurigai bahwa Zahra telah menceritakan semuanya pada wartawan itu. Secara bersamaan, Ali pun muncul dengan raut wajah kecewa, di mana dirinya batal menikah dengan wanita incarannya karena ayah wanita itu telah dieksekusi, yang mana artinya Ali tidak berhasil meringankan hukuman ayah wanita incarannya itu. Dan sesuai perjanjian, maka anaknya juga tidak akan menikah dengan Ali. Hashim yang mendengar itu langsung bersuara. Ia pun kini berani mengungkapkan rahasia kotor Ali dan Hasan yang memaksanya untuk memberikan kesaksian palsu. Hashim mengatakan pada Ibrahim, jika Soraya sebenarnya tidak bersalah, ia terpaksa berbohong karena Ali dan Hasan mengancam akan menghabisinya. Tentu saja Ibrahim sangat murka karena dirinya telah dibohongi Ali dan Hasan yang selama ini telah dianggap sebagai pemuka agama. این حقیقت نداره. شما دروغ گفتید به من. چرا دروغ گفتی؟ تو این کت خدایی. این محاکمه هم چای داره. Dan tak berapa lama, Freydun pun datang mengambil mobilnya. Namun saat akan pergi, Hasan menghalanginya. Bahkan ia meminta dua orang bersenjata untuk mencegahnya. Lalu mereka menggeledah tas Freydun. Dan akhirnya, Hasan merusak kaset berisi rekaman cerita itu. Hasan melakukan ini supaya tak ada satupun orang di luar sana yang mengetahui cerita tentang Soraya. Lalu Freydun meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat pergi jauh, Zahra tiba-tiba muncul, lalu memberikan kaset berisi rekaman ceritanya, yang diam-diam ia sembunyikan. Dengan begitu,
cerita pilu seorang wanita yang diperlakukan dengan sadis akan didengar oleh orang-orang di seluruh dunia, dan mereka yang terlibat pasti tidak akan bisa hidup dengan tenang karena mereka tidak akan bisa lolos dari jerat hukum. خبرش به گوش همه دنیا میرسه. Film ini menggambarkan betapa besar bahaya fitnah, penyalahgunaan kekuasaan, dan sistem hukum yang tidak berpihak pada korban. Di sisi lain, keberanian seorang Zahra patut diapresiasi sebagai pahlawan kebenaran, di mana ia menunjukkan pentingnya memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran, meskipun nyawa taruhannya. Dan semoga Soraya mendapat balasan surga atas ketabahan dan penderitaan yang ia alami. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.